البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya, masih kita di bab yang ketiga, syurutus shalah, syarat-syarat salat di kitab shalah, kitab salat. Itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Semua pada pertemuan terlibat ya, definisi syarat, demikian juga secara kesimpulan tentang syarat salat. Kemudian kita bicarakan tentang taharah, di antaranya adalah dalam keadaan berwudu. Kemudian juga tentang permasalahan aurat, menutup aurat. Nah, yang kesimpulannya permasalahan kita ini menutup aurat ya. Untuk laki-laki ini bisa ditulis kesimpulannya. Apabila bisa ditulis apabila dia dalam keadaan sempit, maka wajib untuk menutup apa? Untuk menutup yakni antara pusar sampai lutut. Idakan atau ikan. Ya. Maka demikian. Fala yajib wad syai' ala atik. Tidak wajib meletakkan sesuatu meletakkan baju di pundaknya. Ini. Kalau kemudian pakaiannya tidak luas, sarung saja umpamanya yang dia miliki. Lalu bagaimana tentang fakit, yaitu paha yang untuk laki-laki? Sebenarnya dia memang tidak aurat, tapi ketika sholat wajib ditutupi. Dalil. Karena dalil la yusalli ahadukum fi thawb wahid laisa ala atiki minhu syai'. Ya, tidak sholat salah seorang kalian di baju yang satu tidak ada di pundaknya sesuatu pun. Ya, berarti apa? Di sini ketika sholat maka wajib untuk ditutupi. Ya, apa tersebut. Demikian. Tapi kalau kemudian dalam keadaan luas, ya bisa ditulis berikutnya idakan awasan, kalau dia punya keluasan, maka wajib meletakkan di pundak, tahu pundak. Di sini harus ada kain penutup. Ya, salah satunya ya kalau terpaksa ya umpamanya luas tapi tidak banyak umpamanya. Tapi kalau dalam luas bagaimana kita sekarang wajib untuk di pundaknya itu diletakkan ya yang menutupi. Jadi pakai baju sebagaimana biasa itu. Itu sudah. Jadi itu lagi mudah, yaitu antara pusar sampai lutut. Kemudian kalau dalam keadaan luas wajib tertutup kedua pundaknya ini. Hadis yang tadi kita sebutkan. Dari Jabir bin Sabur radhiyallahu. La yusalli ahadukum, ya tidak sholat salah seorang kalian di baju yang satu, tidak ada di pundaknya suatu pun. Adapun perempuan kesimpulannya ya adalah ditutupi semuanya kecuali apa? Yang boleh terbuka yaitu kodam, telapak kaki, demikian juga kaf, telapak tangan. Udah itu kesimpulannya. Demikian juga wajah. Kenapa? Karena dia di rumah. Ya, dia di rumahnya. Demikian juga tempat yang tertutup. Ya. Adapun ya telapak tangan tidak ada dalil menyebutkan bahwa itu harus ditutupi. Ya, adapun telapak tangan untuk perempuan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa itu adalah harus ditutupi. Di adami wurud dalil yujibu dzalik, tidak ada penyebutan dalil menyebutkan itu bahwa telapak tangan harus ditutupi. Taqtiyatul kafaini. Ya demikian. Demikian juga kodam, ini telapak kaki juga tidak ada dalil yang menyebutkan telapak kaki perempuan yang menyentuh dengan tanah itu. Tidak ada dalil yang menyebutkan. Ya itu. Maka disebutkan juga, adapun bagaimana kalau terbuka semua rambutnya, ada belum perempuan merdeka yang cukup balik, ya disebutkan tentang ijma' dibuat oleh Ibnu Munzir kemarin sudah kita sebutkan. Ajma'ul ilmi, telah sepakat alul ilmi, yakni para ulama. Ya. Anaya in salat wa jami' ra'siyah maksyuf, dia salat perempuan ini semua dari rambutnya itu kelihatan, ana salatnya fasidah, salatnya rusak. Wa ana alaiha i'adah, ada di salat. Atas dia itu ya
I'adat sholat dan mengulang sholat. Itu. Jadi kalau rambutnya terbuka semua, berarti sholatnya batal, harus mengulang. Bagaimana kalau kelihatan sedikit? Berarti ada isyarat tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya untuk ditutupi rambut dia itu. Ya alladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli shalah. Orang yang beriman, ambillah perhiasan kalian setiap sholat. Nah itu. Kalau memang kelihatan sedikit rambutnya, umpamanya, katanya orang Arab demikian, maka seperti ini tidak batal memang, tapi tidak pantas. Ya, kalau semua terbuka rambutnya itu, maka batal sholatnya. Ya, selesai ini kesimpulan yang kita bahas ya tentang permasalahan ini. Berikutnya akan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang menghadap kiblat. Syarat berikutnya dari syarat sah sholat. Qala rahimahullah taala, hadis yang ke-6, yaitu hadis yang ke-196 di buku ini. Wa Amir bin Rabi'ah, dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Sunani Abu Abdillah Amir bin Rabi'ah bin Malik Al-Anazi, yaitu nisbah kepada Anas bin Wa'il. Aslama qadiman, masuk Islam dia terdahulu. Wa hajara hijrataini, hijrah 2 kali. Wa syahidal masyahid kullaha, masyaallah, mengikuti peperangan semuanya. Amir bin Rabi'ah meninggal tahun 35 Hijriah sekitar itu. Tapi hadis ini dibicara para ulama, kesimpulan adalah dhaif karena di situ ada Ash'az bin Sa'id Abu Rabi As-Samman. Ya itu. Ya. Ash dengan shin, kemudian Az dengan sa. Bin Sa'id Abu Rabi As-Samman. Dhaif dia. Sehingga dan penguat-penguatnya enggak ada, semuanya lemah. Maka disebutkan di sini, kalau belum mengatakan dhaif ya di sini ya. Kunna ma'an Nabi, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailati mudrimah, di malam yang gelap. Fa askalat alaina al-qiblah, maka membingungkan atas kami kiblat. Iskal, menjadi suatu permasalahan. Tidak kami ketahui mana ya kiblatnya itu. Khususnya kalau waktu Isya sudah gelap, apalagi tidak ada bulannya, disebutkan gelap. Fasolaina, maka kami pun sholat. Ya, falamma tolati syams, maka ketika ya tolaat syams, terbit matahari, idza nahnu sholaina ila ghairi qiblah, tiba-tiba kami sholat ke arah selain kiblat. Karena salat maka turunlah ayat, fa inna ma tumalu fatama wajhullah. Maka dimanapun kalian menghadap, maka di sana wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif ya. Al-Baqarah itu 115, akhrajahu Tirmidzi wa tawaqafahu. Mengeluarkan Imam Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya. Di sini beliau pun menyebutkan Hajar ucapan At-Tirmidzi bahwa ini adalah hadis yang dhaif. Sebabnya tadi Asas bin Sa'id. Tapi sengaja beliau letakkan di sini untuk dibahas bagaimana kalau kemudian salah. Ya, dengan tidak sengaja, sudah bersungguh-sungguh tidak diketahui. Ternyata salah. Apakah harus diulangi? Kesimpulan tidak. Ya, permasalahan ini ya, apabila seorang sholat selain arah kiblat dan dia sudah bersungguh-sungguh, kemudian tampak bahwa itu adalah bukan arahnya, ya bukan arah kiblat, maka tidak perlu mengulangi. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan ini. Kemudian berikutnya hadis yang ke-7, wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini dibicarakan, tapi ada penguat. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di Irwa bahwa yang benar itu adalah mauquf bin Umar, yang diucapkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi ada penguatnya, yaitu mursal Abi Kilabah, demikian juga yang lainnya. Maka kesimpulan di sini adalah sahih. Ya, demikian disebutnya. Di sini sahih. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Apa-apa yang di antara timur dan barat adalah kiblat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa arah itu penting. Seseorang apabila dia dalam keadaan jauh dari kiblat, apakah harus tepat di kiblat? Sulit. Lalu bagaimana? Ya arah kiblatnya itu di mana? Arah barat kah atau
Ya mungkin beberapa tempat arah timur kan demikian. Yang penting dia adalah ya menuju ke arah itu, ke arah kiblat itu. Karena apa-apa yang di antara timur dan barat di situ kiblat sudah. Dan ini tidak khusus untuk orang-orang Madinah saja. Seperti kita umpamanya kalau persis ke arah kiblat ya sulit karena kita nggak melihat kiblat. Bahkan mungkin di Mekah yang jauh dari Ka'bah ya tidak melihat langsung barangnya kiblat, yaitu berupa Ka'bah itu. Jadi yang penting apa? Adalah arahnya. Arah yaitu arah ke arah kiblat. Sebagaimana hadis ini. Rawi Tirmidzi meriwayatkan Imam Tirmidzi wa qawahu Al-Bukhari. Imam Bukhari ya menguatkannya. Imam Bukhari ya beliau mengatakan hadza aqwa min hadis Abi Ma'syar wa sahih. Ini adalah lebih kuat dari hadisnya Abu Ma'syar dan lebih sahih. Ya, itu. Maka dibahas oleh para ulama tentang ya permasalahan ini. Bahwa menghadap ke arah kiblat itu adalah syarat sah salat. Dikecualikan di situ dua perkara. Ya, jadi ijma' para ulama bahwa syarat sah salat menghadap kiblat, istiqbalul kiblah, syaratun min syuruti sihhati shalah. Menghadap ke arah kiblat itu syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Dan itu adalah ijma'. Di antara dalilnya surat Al-Baqarah 144, wa wali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yaitu kecuali dua keadaan. Apa itu dua keadaan yang tidak wajib menghadap ke arah kiblat? Yang pertama salatun nafilah ala rahilah. Salat sunnah ya, salat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Yang bisa ditulis yang boleh untuk menghadap ke kiblat yaitu salat sunnah di atas kendaraan. Di atas kendaraan ini ketika safar, salat malam umpamanya. Ya. Dia naik kereta api atau naik bis umpamanya. Dan itu sulit kalau naik bis, naik kereta api umpamanya. Belum kalau kereta api ketika sholat wajib hendaknya turun. Ya, insya Allah demikian. Turun dia ya untuk kemudian apa di darat. Demikian juga naik bis turun. Kemudian juga sholatul matlub khaif, orang yang berperang dalam keadaan takut dikejar musuh atau semisal itu. Nah ini yang kedua. Sholat orang ketika berperang. Kemudian disebutkan juga apakah menghadap kiblat itu harus ke arahnya harus ke ain kiblah, barangnya kiblat itu atau jihad arahnya. Ya kesimpulan tadi sudah kita sebutkan. Kalau orang itu adalah ya di depan Ka'bah, ya menghadap ke Ka'bahnya itu langsung. Paham? Kalau dia depan Ka'bah di hadapan dia Ka'bah itu kan itu. Tapi kalau dia kemudian tidak di dekat Ka'bah umpamanya, yang disebutkan waqad ajma'atil ummah ala sihhati shaf al-mustatil. Di sahnya shaf yang di itu panjang ya dan jauh dari Ka'bah. Panjang sekali. Jauh dari Ka'bah. Walaupun dia enggak menghadap ke arah Ka'bah kan tapi panjang dia gitu. Maka sah. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalau tidak bisa melihat Ka'bah maka arah. Ya arahnya adalah arah ke arah Ka'bah. Malam yusahidha fa jumhur ulama ala annahu yajibu ala jihad. Paham? Jadi barang siapa tidak menyaksikan Ka'bah di depannya, jumhur ulama berpendapat wajib untuk dia itu arah. Ini arah Ka'bah. Itulah yang kita lakukan selama ini. Kemudian bagaimana kalau dia sholat menghadap ke arah selain kiblat tanpa dia bersungguh-sungguh, bermudah-mudah dia, pokoknya sholat, tidak tanya ke orang sekitarnya. Maka disebutkan, maka orang seperti ini ana sholatahu ghairu mujzi'ah, sholatnya tidak tercukupi, tidak sah sholatnya. Harus dia bertanya-tanya. Kalau sudah bertanya-tanya kemudian apa? Kemudian salah, maka tidak mengapa. Lalu bagaimana kalau ketika sholat menghadap selain kiblat diberitahu ternyata itu bukan kiblat, maka wajib untuk dia istadir ila jihatil Ka'bah, berputar ke arah Ka'bah yang ditujukan orang itu. Wa yabni ala ma madha min sholati, dan meneruskan, tidak perlu mengulangi, meneruskan apa yang telah lewat dari sholatnya. Ya, paham? Ya, demikian. Yang sudah demikian sampai di sini. Ada.